mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Al-Hadi, umur 20 tahun, tinggal di Perumnas Helvetia Medan. Saya ingin bertanya Ustadz, saya ini orang yang baru hijrah dan bingung harus mempelajari agama ini mulai dari mana dahulu. Mohon pencerahannya Ustadz, saya harus mulai dari mana belajar agama ini agar membawa berkah. Dan Ustadz mohon diberitahu bagaimana tanda-tanda apabila taubat kita sudah diterima Ustadz. Bagaimana ya Ustadz pencerahannya? Jazakallahu khairan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rasyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang apa yang mesti pertama sekali dipelajari oleh seseorang muslim, dan kemudian apa tanda-tanda diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang paling utama dan yang pertama yang harus dipelajari oleh seorang hamba adalah permasalahan iman, permasalahan tauhid. Karena sesungguhnya ini adalah permasalahan yang sangat prinsipil bagi seorang muslim, seorang mukmin. Oleh karenanya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan beberapa hal yang sangat prinsip bagi seorang mukmin untuk dipelajari dan dikenali serta diketahui. Di antara yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang fungsinya adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir ketika itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi bisa menjelaskan apa yang ditanyakan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa diketahui oleh para sahabat. Di antara yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang ketika itu datang menjelma menjadi seorang laki-laki adalah yang pertama tentang Islam. Jibril alaihissalam bertanya, fa akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi SAW menjawab tentang rukun Islam yang 5. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi SAW menjawab bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah.
Nah, ini adalah permasalahan akidah, permasalahan tauhid, di mana yang pertama ini, rukun yang pertama adalah persaksian, dan sebuah persaksian tidak akan sempurna kecuali persaksian tersebut atas dasar pengetahuan, keyakinan, kemudian diucapkan. Yang dipersaksikan adalah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini adalah permasalahan akidah tauhid. Baru berikutnya Rasulullah SAW menjawab, dan engkau mendirikan sholat. Nah, ini berikutnya yang wajib untuk dipelajari. Wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, ini juga harus yang dipelajari. Setelah itu, kemudian yang berikutnya adalah wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau berhaji ke Baitullah bila engkau mampu menempuh perjalanan ke sana. Ini diantara yang wajib untuk dipelajari dengan cara berurutan. Untuk penekanan, maka Jibril alaihissalam bertanya secara khusus setelah itu tentang masalah iman, dan ini adalah sesungguhnya ada kaitan dengan rukun yang pertama dari rukun Islam. Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil iman," kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun buruknya. Ini ada hubungannya dengan rukun yang pertama dari rukun Islam, yang disebut dengan rukun iman yang 6. Maka pelajari tentang masalah iman, masalah akidah, masalah tauhid. Bersamaan dengan itu pelajari pula tentang sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian hal-hal yang menyusul berikutnya. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara tanda-tanda diterimanya taubat seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk dia istiqamah, komitmen di atas kebenaran dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dia membenci kemaksiatan-kemaksiatan, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dapatkan pada dirinya penyesalan yang begitu besar. Dan ini merupakan tanda yang sangat kuat diterimanya taubat seorang hamba, yang Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "An-nadamu taubatun." Penyesalan itu merupakan taubat. Hadis yang sahih riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Berikutnya di antara tanda diterimanya taubat seorang hamba adalah hamba tersebut mencintai orang-orang soleh, sehingga dia bermajlis bersama dengan mereka, berinteraksi selalu dengan mereka,
dan menjauhi majelis-majelis keburukan agar ia tidak terjatuh ke dalam keburukan-keburukan di waktu berikutnya. Berikutnya yang menunjukkan tanda-tanda diterimanya taubat seorang hamba, dia dapatkan keberkahan pada waktunya, pada hartanya, dan pada keluarganya. Berikutnya di antara tanda diterimanya taubat seorang hamba tatkala dia berdosa dan bertaubat kepada Allah sementara setelah itu adalah dia senantiasa membiasakan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia menyadari bahwa dosa-dosanya itu begitu besar. Dia merasa malu dan merasa hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia terus mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mau mengampuninya, sehingga dia terus memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Di antara hal yang membuatnya termotivasi untuk beristighfar kepada Allah adalah Rasulullah SAW memberi teladan untuk beristighfar sebanyak lebih dari 70 kali. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marratan." Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ini Nabi kita Muhammad SAW yang diampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang, namun beliau tetap saja memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Maka ini yang membuat seseorang yang betul-betul dia bertobat kepada Allah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seterusnya termotivasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Teruntuk bagi saudaraku, demikian pula bagi diriku sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdosa, maka teruslah memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka dengan berbuat dosa-dosa, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan kita tertipu dengan syaitan, karena dosa-dosa kita yang begitu banyak, lantas kita terjebak dengan bisikan syaitan bahwasanya Allah tak mengampuni dosa-dosa. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan. Bertobatlah kepada Allah,
mohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa kita. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya perihal bayi baru lahir. Apa saja sunnahnya selain mentahnik anak, dan jenis kurma apa yang terbaik saat mentahnik anak? Dan sunnah apa saja selain mentahnik anak? Gimana ya Ustadz jawabannya? Jazakumullah khair. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada saudara kita yang bertanya tentang sunnah-sunnah apa saja yang dilakukan terkait dengan kelahiran bayi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah anugerah berupa anak yang terlahir. Dan akan semakin besar anugerah ini tatkala anak tersebut lahir dalam kondisi sehat walafiat. Dan tentunya seiring dengan itu cinta kepada anak ini pun semakin tumbuh dan berkembang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Terdapat sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kelahiran bayi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah-sunnah Nabi yang selayaknya bagi seorang mukmin untuk diperhatikan ketika kelahiran bayi, di antaranya adalah adzan di telinga kanan bagi sang bayi tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam perkara ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena perbedaan pendapat para ulama tentang penilaian hadis yang datang tentang adzan di telinga bayi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini, di antaranya adalah Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala. Namun sebagian ulama yang lainnya mendhaifkan hadis tersebut, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis yang berasal dari Ubaidullah ibnu Abi Rafi' dari ayahnya Abu Rafi' radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasani bin Ali radhiyallahu anhuma hina waladathu Fatimatu bis shalah." Hadis riwayat Tirmidzi, dan ini dihasankan atau disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala. Beliau Abu Rafi' radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadzankan pada telinga Hasan ibnu Ali tatkala Fatimah melahirkannya dengan adzan salat. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pendapat yang menyatakan hadis ini lemah sehingga tidak diamalkan, maka selayaknya hal ini tidaklah
menjadi pertentangan dan berakhir dengan putusnya silaturahim antara orang tua dengan anak, demikian pula karib kerabat yang lainnya. Hendaknya bagi masing-masing pihak yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda ini memaklumi perbedaan pendapat seperti ini. Bagi yang ingin mengamalkan hadis ini, maka dipersilahkan untuk mengadzankan sang bayi. Adapun bagi yang tidak berpendapat untuk mengadzankan sang bayi tersebut, maka tidak layak baginya untuk melarang orang lain untuk mengadzankannya. Demikian. Agar tentunya terjaga silaturahim yang baik di antara sesama kaum muslimin. Dalam hal ini diberlakukan kedewasaan di dalam perbedaan pendapat di kalangan para ulama dengan cara bertoleransi dan tidak saling mengingkari dan tetap menjaga silaturahim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal kedua yang bisa dilakukan yang termasuk sunnah Nabi SAW, dan hal ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, adalah melakukan tahnik, yaitu melumatkan kurma dengan kurma apa saja, namun tentunya yang terbaik adalah kurma ajwa, kurma Nabi SAW, dengan mulut, lalu dilumatkan dengan mulut lalu diberikan kepada sang bayi. Demikian. Hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, karena hadis yang datang tentang masalah ini dinyatakan oleh sebagian ulama ini khusus bagi Nabi SAW. Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwa ini juga bisa berlaku bagi selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya adalah hadis Asma radhiyallahu anha, bahwasanya ia mengatakan, aku keluar sementara aku baru saja menyempurnakan masa kehamilan. Lalu aku datang ke Madinah dan aku singgah di Kuba. Lalu aku melahirkan di Kuba. Kemudian aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa sang bayi tersebut. Fawada'tuhu fi hijrihi, lalu aku letakkan sang bayi tersebut di pangkuan beliau. Summa da'a bitamratin, kemudian beliau meminta agar dihadirkan kurma, lalu beliau mengunyahnya. Kemudian beliau memasukkan ke mulut sang bayi tersebut. Fakana awwala syai'in dakhala jawfahu, fakana awwalu syai'in dakhala jawfahu riqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa hannakahu bitamratin. Maka yang pertama sekali masuk ke kerongkongan sang bayi tersebut adalah ludahnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengunyah, mentahnik bayi tersebut ya dengan kurma.
Summa da'a wa barraka alaihi. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuknya dan mendoakan keberkahan untuk sang bayi tersebut. Wa kana awwala mauludin wulida fil Islam. Dan anakku ini adalah anak pertama yang terlahir dalam Islam. Fafarihu bihi farhan syadidan. Maka para sahabat yang lain pun merasa bahagia dengan kebahagiaan yang begitu besar. Hadis riwayat Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mentahnik bayi dengan memberikan kurma yang sudah dilumatkan pada mulutnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekaligus sunnah berikutnya adalah mendoakan keberkahan dan kebaikan untuk sang bayi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana ada tambahan dalam riwayat Bukhari yang lainnya, wa da'alahu bil barakati wa dafa'ahu ilayya. Dan beliau mendoakan untuknya keberkahan dan mengembalikan anak itu kepadaku. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah berikutnya yang terkait dengan kelahiran bayi adalah mengakikahi sang anak tersebut di hari ke-7, mencukur rambutnya dan bersedekah dengan berat rambut tersebut dengan takaran emas atau perak, kemudian memberi nama bagi sang bayi tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk. Anil ghulami syatani mukafi'atani wa anil jariyati syatun." Siapa saja yang terlahirkan bayi untuknya, maka lalu dia ingin untuk menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih. Untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing yang sepadan, dan untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Abu Daud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dianjurkan untuk berakikah itu di hari yang ke-7 berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bayi itu tergadai dengan akikahnya, disembelih hewan akikah itu di hari ke-7 dan dicukur rambutnya serta diberi nama. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Boleh juga untuk diakikahi di hari yang ke-14 atau hari yang ke-21 jika tidak mampu untuk lebih cepat dilakukan di waktu sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, al-aqiqatu tudbahu li sab'in au arba'a asyrata au ihda wa ishrina. Hadis riwayat Abu Daud. Akikah itu disembelih di hari ke-7 atau di hari ke-14 atau di hari yang ke-21. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dianjurkan juga untuk mencukur rambut sang bayi lalu bersedekah dengan berat rambutnya berupa perak, yaitu nilai perak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,
Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan bisyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengakikahi Hasan itu dengan 1 ekor kambing. Wa qala, dan beliau bersabda, ya Fatimah, ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi bizinati sya'rihi fiddatan. Maka Rasulullah bersabda kepada putri beliau Fatimah, wahai Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan seukuran, dengan berat rambutnya berupa perak. Demikian hadis riwayat Tirmidzi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah memberi nama. Memberi nama sang bayi tersebut dengan nama yang baik. Nama-nama yang mengandung doa kebaikan. Di antara nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Rasulullah SAW bersabda, "Habbul asma'i ilallahi ta'ala Abdullahi wa Abdurrahman." Hadis riwayat Abu Daud. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Baik, yang terakhir adalah khitan. Berkhitan termasuk sunnah Nabi SAW, dan itu paling cepatnya adalah di hari yang ke-7. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu khamsun. Sunnah-sunnah fitrah itu ada 5. Lalu beliau menyatakan diantaranya al-khitanu, berkhitan. Hadis riwayat Bukhari. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala adalah hadis yang kuat karena ada pendukungnya. Rasulullah SAW pernah mengakikahi Hasan dan Husain di hari ke-7, sekaligus mengkhitannya di hari tersebut. Wallahu ta'ala alam. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Gimana kawan-kawan? Sudah jelas kan jawaban Ustadz tadi? Jangan lupa dicatat dan diamalkan ilmunya. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Di kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulekifli Setiawan, umur 31 tahun. Nah, saya bertanya mengenai semut, Ustaz. Saya bekerja di suatu bidang kuliner. Nah, di tempat saya itu banyak sekali dapatan semut, sedangkan kita dilarang untuk membunuh semut. Nah, bagaimana untuk solusi agar semut itu tidak terbunuh tapi tidak ada di tempat? Bagaimana ya Ustaz jawabannya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang hukum membunuh semut, di mana semut tersebut mengganggu aktivitas di dapur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fi kepada sang penanya. Untuk sang penanya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ada larangan Nabi SAW terkait membunuh semut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawabi, an-namlatu, an-nahlatu, al-hudhudu,
wassardu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 hewan. Beliau menyebutkan yang pertama adalah an-namlatu, yaitu semut, kemudian yang kedua an-nahlatu, lebah, kemudian yang ketiga adalah al-hudhudu, yaitu burung hudhud, kemudian yang keempat adalah as-sardu, yaitu burung sort, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan shrike, ya, burung shrike. Baik, ini dalil yang menunjukkan dari Nabi SAW larangan membunuh semut. Oleh karenanya dilarang untuk membunuh semut ketika semut tersebut tidak memiliki kesalahan, dan diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak membunuh semut walaupun semut tersebut keberadaannya mengganggu aktivitas kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, beberapa tips yang bisa ditawarkan untuk bisa dilakukan agar tidak membunuh semut. Di antaranya adalah pertama, menyapu wilayah daerah yang banyak semut berada di sekitar tersebut. Semut-semut yang berada di sekitar wilayah tersebut disapu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah dilakukan penggarisan dengan sebuah kapur yang ini membatasi pergerakan semut. Kemudian hal yang lain yang bisa juga dilakukan adalah dengan menyingkirkan bahan-bahan makanan yang mengundang hadirnya semut untuk bisa diletakkan di kulkas atau di tempat-tempat yang sekiranya semut tersebut tidak bisa mendeteksinya, sehingga dia bisa berkumpul dan hadir di tempat yang kita membutuhkan untuk bisa beraktivitas di tempat tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, atau cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan agar kita tidak terjatuh ke dalam pembunuhan semut secara langsung. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka lakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif yang mengurangi kehadiran semut pada tempat di mana kita beraktivitas. Andaikan pun kita ingin beraktivitas di tempat tersebut, maka hendaknya terlebih dahulu kita membersihkan tempat itu dengan sapu. Demikian pula semut yang ada di sekitarnya. Lalu kita bisa memberikan pembatasan gerak semut dengan kapur yang disebut dengan kapur ajaib. Ini barangkali salah satu di antara cara, tips atau trik yang bisa dilakukan. Jangan kita membunuh semut secara langsung walaupun dia mengganggu. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan, namun sebaiknya ketika kita mendapatkan sebuah cara atau beberapa cara untuk bisa menghindarkan semut tersebut tanpa harus dibunuh langsung, maka hendaknya kita melakukan hal tersebut agar kita tidak terjatuh kepada larangan Nabi SAW membunuh semut secara langsung. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camp U. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camp U kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Camp U berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.